Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Hari ini kita balik lagi, kita akan ngopi online lagi, men. Nyes, men. Hari ini saya akan membahas sebuah produk premium yang bermain di kelas medium hingga ke heavy game. Hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel terbaru keluaran dari Kenzi ini. Nah, mana dia? Waduh, bawah sekali dia, men. Ini dia ya. Hop. Ini banyak banget barang-barang baru, men. Tapi sebagian udah selesai kita review. Nah, hari ini di studio udah ada satu buah reel Kenzi Destroyer. Untuk Destroyer ini sih, ini bukan kloter terakhir yang terbaru. Tapi kalau saya lihat sih di YouTube, ataupun di IG, ataupun di TikTok, jarang sekali yang membahas tentang Kenzi Destroyer ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya datangkan Kenzi Destroyer ini dan akan kita lihat gimana sih untuk spesifikasinya. Pertama-tama kita akan langsung lakukan unboxing dulu untuk reel ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu, men. Nah, di sini untuk reel ini speknya mana nih? Nah, ini dia. Size-nya 2000 yang di dalam sini. Kemudian untuk rasio 6.2:1, power drag di 12 kg, berat di 625 gram. Land capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk beberapa fitur menggunakan 8+1 shield ball bearing. Ball bearingnya menggunakan stainless steel nih. Kemudian power drag carbon washer. Kemudian di sini dia menggunakan lever drag system, left handle. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada juga beberapa fitur-fitur dari reel ini. Ini ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian langsung aja akan kita unboxing untuk reelnya ini. Dalam pembelian untuk Kenzi Destroyer ini dikemas di dalam box yang udah premium. Ini menggunakan hardcover semua, men. Dan di sini dalam pembeliannya kita dapat apa aja nih? Di sini ada skematik untuk reelnya. Ini skematiknya saya cek dulu. Oke, sip. Kemudian kita dapat grease satu set. Lalu untuk reelnya ini dia sudah duduk di dalam dudukan foam. Jadi untuk reelnya ini akan sangat aman sekali kalau dikirim-kirim, men. Jadi walaupun dia goyang-goyang ataupun dilempar-lempar, akan safety banget untuk reelnya di dalam sini. Tuh. Kemudian ini untuk reelnya. Reelnya langsung berikut sama pouch. Pouchnya juga tebal, bahannya kayak apa ini ya? Kayak karet tebal gitu, men. Tuh. Ada logo Kenzi di pouchnya ini. Kemudian juga terdapat beberapa spare ya. Ini ada skrup. Nah, ini untuk skrup body biasanya. Siapa tahu skrupnya hilang atau apa. Yang kecil saya kurang tahu skrup apa. Kemudian juga ada dapat kunci bendera. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, teman-teman. Kalau beli reel ini mau bongkar reelnya, udah dapat kuncinya. Dan sudah kosong ya di dalam boxnya. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini hadir dalam 3 varian ukuran. Mulai dari size 1000, 2000, dan 3000. Yang di tangan saya ini size 2000. Sekarang kita akan lakukan cek fisik. Sekaligus kita akan melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Kenzi Destroyer ini. Untuk penampakan pada reel ini untuk desainnya terlihat cukup minimalis ya. Kemudian di sini dia menggunakan pewarnaan ini gunmetal. Full gunmetal dengan finishing dia kayak mirror painting, tapi bukan mirror painting sih di sini. Kayak chrome gitu juga bukan chrome, men. Ya finishingnya kayak finishing metal gitu ya, mengkilat. Tuh. Nah, kemudian untuk reel ini semua itu sudah menggunakan bahan metal aluminium pada bagian eksternal partsnya. Jadi nggak ada lagi bahan ABS, bahan karbon, bahan nilon pada luarnya ini. Di sini untuk mainframe udah menggunakan bahan metal. Untuk reel footnya juga dia menggunakan bahan metal. Reel footnya ini juga dia desain slim. Jadi untuk reel ini akan cocok digunakan di berbagai reel dengan tipe overhead. Nggak perlu piri-piri joran, mulai dari joran size kecil, size besar. Kemudian untuk reel seatnya itu semua compatible lah dengan menggunakan reel foot yang seperti ini, men. Kemudian di bagian side plate kiri dan kanan juga dia menggunakan bahan metal. Ini full metal semua. Lalu untuk star drag juga menggunakan bahan metal. Nah, di sini. Nah, di sini ada agak yang saya sedikit bingung pada reel ini. Untuk keterangannya di sini dia menggunakan sistem lever drag system.
Tapi untuk reel ini sih dia masih menggunakan sistem star drag ya. Jadi dia bukan menggunakan sistem lever drag. Dan di sini untuk star dragnya ini dia menggunakan bahan metal, sudah dilengkapi dengan clicker. Nah, oke, nah jadi konsepnya ini reel overhead, tapi untuk mekanismenya dia menggunakan tipe low profile, men. Nah, tapi untuk bentukannya udah overhead, untuk powernya udah besar ini. Kemudian di bagian handle dia menggunakan bahan metal juga, metalnya tebal sekali, tuh. Udah jamin anti patah ini, mau digetok juga nggak bakalan patah lagi kalau udah setebal ini. Kemudian untuk knob dia menggunakan tipe T-bar. Untuk knobnya ini dia pakai bahan EVA untuk gripnya. Nah ini untuk EVA-nya udah padat, kaku, di density sekitar 90. Saya akan coba cari cara untuk buka. Saya kurang tahu pasti apakah bisa dibuka. Harusnya ini bisa dibuka, men. Bisa dibuka. Cuman kadang untuk tipe-tipe overhead kayak gini, dia di bagian dalamnya itu dia dikasih lem. Waktu mereka masangin dari pabrik itu ada lemnya. Jadi agak susah dibuka. Ya mungkin untuk reel ini juga nggak akan saya buka sih. Takutnya nanti lecet, men. Sayang sekali. Ini sih sebenarnya ada apa namanya? Ada dudukannya buat kunci pas. Nah, ini pakai kunci 12 bisa. Tuh, tapi nah, ini pasti udah lecet nih. Tuh kan udah lecet. Nah, makanya saya males, sayang untuk produknya ini, men. Kalau kita paksa-paksa tuh, udah lecet tuh. Jadi ya udahlah, nggak usah kita buka di bagian knopnya ini. Dan biasanya sih untuk knop seperti ini harusnya dia udah disertain dengan ball bearing pada bagian asnya ini. Ada 2 sih harusnya. Ya sayang banget nih, udah lecet, men. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan sistem DCS atau Drop Control System, yang dimana untuk sistem ini akan mengatur tension pada bagian spoolnya, yang nanti untuk kegunaannya adalah untuk mengatur laju turunnya umpan ke dasar laut nanti. Karena untuk reel ini kan dia menggunakan sistem vertical fishing nih. Jadi teknik yang kita gunakan adalah menjatuhkan umpan hingga umpan itu jatuh sampai ke dasar laut. Dan dengan fitur DCS atau Drop Control Systemnya ini akan mengatur seberapa besar tension yang diberikan kepada spool untuk menahan umpan agar jatuh ke dalam laut, yang nanti akan kita gunakan itu misalnya pada saat arus kencang yang pertama, kedua mungkin pada saat kita memancing di laut dalam. Ini sangat penting sekali untuk drop control sistemnya ini, karena ini juga salah satu fitur bantuan untuk kita untuk mengetahui apakah umpan itu sudah sampai atau belum ke dasar laut, men. Ataupun untuk mengatasi pada waktu kita memancing lagi arus deras gitu. Jadi untuk dia punya PE-nya itu nanti dia akan melambung di dalam air. Nah, kemudian untuk reel ini juga dia sudah menggunakan tambar. Di sini dia ada tambarnya ini untuk rilisnya. Tuh. Nah, ini bukan setelan drag ya, ini tambar. Jadi pada saat kita tekan ke bawah, ini untuk spoolnya dia free spool, men. Pada saat kita angkat ke atas tuh, dia aktif untuk dockingnya. Nah, kemudian juga di bagian sebelah sini, ini dia ada yang namanya safety docking, di mana untuk safety dockingnya ini pada saat kita kunci, untuk spoolnya ini dia akan langsung ngelock, men. Dia nggak bisa berputar lagi. Jadi di bagian sebelah sini nanti dia ada kayak gear gitu. Waktu kita turunkan tombolnya ini ke bawah, gear itu akan ditabrak langsung pakai pinnya. Jadi gearnya itu nggak bisa berputar lagi dan ini akan lengket. Nah, waktu kita putar juga dia ada klikernya, men. Nah, klikernya ini adalah bunyi pinnya tadi. Jadi pinnya ini waktu kita putar kayak gini, dia bisa ngegulung tapi dia nggak bisa ngulur, men. Jadi waktu kita gulung, giginya itu kan akan berbenturan. Dia berbenturan maka keluar bunyi kliker. Tapi waktu ngulur nggak bisa. Dan fungsinya sih untuk safety dockingnya ini adalah pada saat kita mungkin lagi mancing ya di laut dalam, kita menggunakan umpan yang besar, mungkin up setengah kilo untuk umpannya, mungkin metal jig ya. Pada waktu dia nyangkut di dasar laut, untuk ngeluarinnya itu bakalan susah banget, apalagi kalau kita udah bermain di atas angka 200 meter, men. Itu bakalan susah banget untuk ngeluarinnya. Jadi waktu kita mau narik untuk mutusin itu akan sedikit effort ya kalau kita tanpa safety docking ini, men. Kita perlu tahan spoolnya, kemudian kita tarik-tarik, kita kencengin dragnya, kita tarik-tarik gitu. Dan juga
karena PE-nya itu udah keluar panjang di 200 meter, pasti akan ada yang namanya efek efek elastisitas di sepersekian persen aja, dan itu juga akan meredam untuk kita memutuskan atau menarik umpan kita. Dan juga belum lagi ditambah dengan leader. Leader itu kan dia punya daya elastis nih. Tapi dengan menggunakan safety docking kayak gini, tinggal kita lock aja, jadi kita tahan untuk railnya ini tanpa perlu ngerubah settingan yang lain. Kita tahan aja, ngikutin perahu kita bergerak. Dan untuk PE-nya nanti dia akan tenggang sendiri, dan juga kalau nggak putus ya umpannya copot lagi dari tempat sangkutannya, mamen. Kurang lebih sih seperti itu. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan bahan ini sih harusnya bahan aluminium atau brass, saya kurang tahu, harusnya sih aluminium ini ya. Dan untuk spoolnya ini dalam dan juga termasuk cukup lebar, dan ini akan menampung banyak sekali mainline nantinya. Untuk spoolnya ini udah dilengkapi dengan flip untuk ngikat benang pertama ya. Nah, kemudian untuk reel ini juga dia tidak disematkan lagi dengan fitur line guide lagi. Jadi waktu kita ngatur main line-nya nanti itu gampang aja sih sebenarnya. Tinggal kita miring-miringin aja reelnya. Kita miring-miringin kayak gini waktu kita pakai ya, atau kita belok-belokan kayak gini. Nah, jadi pada saat kita belokkan ke sini, mainline akan masuk ke sini. Waktu kita belokkan ke sini, mainline akan masuk ke sini. Dan waktu kita miringkan ke sini, mainline akan naik ke atas nih. Kalau kita miringkan ke sini, mainline akan naik ke sini. Jadi tinggal kita lihat aja waktu kita gulung kan. Waktu kita gulung itu mainline-nya numpuk di mana, ya udah kita lawan aja arahnya gitu. Maka dia akan berpindah juga untuk arah penumpukannya. Tinggal seperti itu sih, ataupun bisa kita atur manual pakai jempol gini. Sebenarnya dengan ketiadaan mainline ini mungkin beberapa orang akan berpikir bahwa untuk menggulungnya itu menjadi lebih ribet, mamen. Tapi sebenarnya sih ya nggak ribet-ribet amat, tergantung pemakaian kita. Kalau kita udah terbiasa menggunakan ya akan santai-santai aja sih menurut saya. Dan kemudian juga untuk kelebihannya tanpa menggunakan line guide adalah untuk reel ini dia didesain untuk bermain di kelas medium ke atas. Jadi untuk spot pun kita udah menggunakan spot yang berada di laut dengan kedalaman mungkin 100 meter ke atas, mamen. Yang kemudian umpan pun udah pasti kita menggunakan umpan yang akan berat. Mungkin minimal kita pakai di 200 gram untuk umpannya. Tapi itu tergantung arus juga, kedalaman. Bahkan kita bisa pakai di sekitar 1 kilo lebih. Jika dia pakai line guide, akan ada kemungkinan di bagian line guide-nya ini dia akan cepat rusak, mamen. Karena dia tertahan oleh tension yang diakibatkan umpan yang berat tadi. Belum lagi kalau kita kena ikan besar, tarikan ikan besar itu akan membuat line guide-nya ini dia gampang rusak nantinya. Jadi dengan mentiadakan line guide, otomatis di sini dia akan membuat nilai plus. Yaitu yang pertama, kita nggak perlu lagi pusing memikirkan kalau seandainya line guide kita rusak. Nah, kemudian hal yang kedua adalah untuk nilai plusnya lagi. Dengan ketiadaan line guide itu akan membuat drag sistemnya dia akan jadi lebih smooth untuk kerjanya. Karena tidak ada pergesekan awal waktu PE keluar dari dalam spool. Ini akan jadi smooth sekali. Dan mungkin buat teman-teman semua yang menggunakan reel dengan tipe overhead yang masih menggunakan line guide, pada waktu kalian beralih ke reel yang tanpa line guide, itu akan besar sekali untuk perbedaan antara kinerja drag waktu dia menggunakan line guide ataupun dia tidak menggunakan line guide, mamen. Pasti akan jauh lebih smooth sekali, dan juga dengan ketiadaan line guide ini dia akan menjaga mainline kita tensionnya tetap bagus, dan itu akan membuat mainline kita itu nggak gampang putus, mamen. Pada bagian gear ratio dia menggunakan gear ratio berskala 6.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek ya. Kita akan mulai dari sini nih. Nah, ini tempat ikat mainline-nya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget. Gear rasionya di 6.2 berbanding 1. Untuk retrieve di sini jelas terasa smooth, mamen. Enak sekali, retrieve-nya juga ringan. Kemudian di bagian line capacity, di sini untuk speknya, untuk PE3 itu masuk 400 meter, PE4 itu masuk 300 meter, dan juga PE5 itu masuk di 220 meter. Hanya aja di sini karena saya terkendala, saya tidak memiliki PE yang panjang dengan size yang kecil. Saya tidak bisa lakukan ini ya, tidak bisa lakukan spooling. Cuman dari pengalaman saya untuk reel ini dia memiliki basic karakter dan fisik yang mirip sekali dengan brand sebelah, apalagi kalau bukan Daido Jig King DCT, mamen. Dan kemarin juga saya sempat gunakan itu reel yang berukuran 1000. Saya kasih perbandingan aja ya. Untuk ukuran 1000 itu kemarin saya masukkan PE2 itu bisa masuk di sekitar 450 meter, mamen. PE2 Daido King
singkong. Dan untuk yang size 2000 ini saya rasa di PE2 itu bisa tembus di 500 hingga ke 600 meter sih harusnya. Dan untuk tes drag clicker pun di sini saya nggak bisa lakukan karena saya nggak ada spooling. Jadi untuk tes drag clickernya untuk reel ini saya akan lakukan secara manual aja. Langsung aja ya, sekarang kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat nih untuk internal parts dari reel Kenzie Destroyer ini. Di bagian bawah untuk reelnya ini ada dua lubang, ini fungsinya sebagai drainase. Jadi kalau ada air masuk ke dalam reel ini tempat untuk pembuangan airnya, Mamen. Nih, ini ada satu dan di sini juga ada satu. Di bagian start drag-nya di sini dia menggunakan sistem knockdown sama seperti sebuah reel BC low profile. Kemudian di sini sama ya dia punya sistemnya. Ini ada dudukannya juga. Nah, dudukannya ini pakai bahan stainless steel. Kemudian di bagian dalamnya ini ada ringnya stainless steel juga ini. Kemudian di sini ada washer lagi. Ada beberapa. Nah, ini untuk spring washernya. Dia pakai spring washer ya. Di bagian bawah ada satu lagi. Spring washernya ini metal ya. Oh, stainless steel juga, Mamen, untuk spring washernya ini. Dia nempel, tapi nempelnya lengah. Ini biasa untuk sebuah bahan stainless steel 304. Nah, seperti ini dia. Dia masih bereaksi, tetapi dia nempelnya lemah. Kemudian kita akan buka lagi. Oke, di bagian DCS-nya ini saya lupa tadi jelasin bahwa untuk drag system control-nya ini atau drag control systemnya ini dia bisa diatur ya, Mamen. Jadi ini bisa kita buka. Nah, ini bisa kita buka. Jadi seandainya kalau untuk bawaan pabriknya ini setelannya enggak pas buat kalian, entahkah itu terlalu kendor ataukah itu terlalu kenceng, ini bisa kalian atur lagi. Kalian bisa buka dari samping sini. Kemudian di bagian tuasnya ini kalian pindahin, Mamen. Kalian pindahin ke atas, ke sini, ataupun pindahin ke arah kemana gitu. Jadi misalnya kalau kalian pindahin ke atas ini, nah dia akan mulai dari sudut yang baru ini. Tuh. Jadi semakin tinggi kalian putar untuk tuasnya, maka untuk setelan di CS-nya ini akan semakin rendah. Dan semakin bawah itu untuk setelan DCS-nya itu dia akan jadi semakin pakem, Mamen. Jadi kalau misalnya tadi di sini posisinya kalian pindahin lagi ke bawah sini, nah ini jadi lebih pakem lagi dia, Mamen. Untuk drop control sistemnya. Untuk standarnya sih dia di posisi seperti ini ya. Oke, itu. Bisa kalian atur semua itu. Nah, di sini di bagian spoolnya tuh. Ini dia menggunakan bahan beras rupanya, Mamen. Ini bahan kuningan dan di sini untuk spoolnya terkesan dalam dan lebar. Untuk spoolnya ini lebarnya itu ada di 23,39 mili kurang lebih ya. Untuk kedalamannya kurang lebih sekitar 17,47 mm. Untuk spoolnya ini menampung banyak sekali mainline sih harusnya. Nah, ini untuk sistem dockingnya. Jadi ini akan ngunci ke sini, Mamen. Jadi kalau kita turunkan, untuk pinnya ini dia akan mundur ke belakang dan akan neken ke bagian dockingnya ini. Nah, gitu untuk sistem kerjanya. Kemudian saya akan buka lagi untuk bagian internal parts. Di sini untuk gearbox udah terbuka. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang mau maintenance, sebenarnya sih gampang untuk maintenance reel ini. Tinggal kalian copotin dan kalian bisa kasih grease di bagian sini. Gitu aja sih sebenarnya, gampang sekali. Jadi untuk sistemnya ini sebenarnya ini mirip sekali dengan sebuah reel bed casting low profile, Mamen. Dia tidak menggunakan sistem yang namanya lever drag. Di sini lever drag itu untuk sistem pengeremannya dia berada di bagian sini, Mamen. Posisinya ada di tuas samping. Tapi ini untuk tuasnya ini dia sebagai tambar untuk merilis
bagian spoolnya. Sedangkan untuk sistem level drag itu ada tuas di bagian samping, satu tuas yang fungsinya adalah untuk pengereman dan untuk merilis spoolnya. Jadi pada waktu kalian tekan ke depan, itu akan ada tension yang menarik bagian drag sistemnya itu hingga dia menjadi mepet. Nah, semakin kalian tekan ke depan, maka untuk drag sistemnya itu akan semakin besar. Dan waktu kalian tekan ke belakang, tarik ke belakang untuk tuasnya, itu untuk bagian drag sistemnya dia akan melebar. Jadi dia langsung berfungsi sebagai free spoolnya. Tetapi di sini berbeda. Jelas ini berbeda sekali karena untuk reel ini dia menggunakan sistem start drag bukan lever drag. Nah, untuk spare partnya, nah ini untuk dishwashernya dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian ada housing clicker. Nah, ini housing clickernya dia pakai sistem kayak gini. Jadi housingnya ini nanti akan berputar, ngikutin di bagian disknya ini, dia akan berputar. Dan untuk memantik clickernya dia pakai pin kecil kayak gini, jadi hati-hati jangan sampai hilang. Lalu di sini juga ada drag washer, bahannya karbon juga, ada satu. Di sini ada key washer lagi. Ini bahannya stainless steel. Kemudian ada satu drag washer lagi, dua udah ya drag washernya. Nah, ini dia. Kemudian ada dishwasher lagi satu, bahannya stainless steel juga ini. Kemudian di sini ada drag system lagi, drag washer satu. Ini agak nempel, nggak usah kita buka. Kemudian di bagian belakangnya ini ada satu drag washer lagi. Nah, untuk drag washernya sih di sini dia menggunakan drag washer yang udah premium punya. Untuk drag washer yang paling bawah di bagian balik untuk drive gearnya ini dia pakai yang lebih tebal dan lebih empuk ya. Kalau yang atas ini dia lebih keras. Cuman untuk drag washernya semua udah pakai premium sih. Drag washernya udah pakai yang bagus punya. Di bagian main gear di sini dia menggunakan bahan brass tebal dan gigi-giginya kasar, mamen. Tuh. Ini udah paten punya untuk bahan drive gearnya ini. Di bagian dockingnya di sini juga dia menggunakan bahan stainless steel. Ini untuk dockingnya. Kemudian di sini untuk pinion gear dia pakai bahan brass. Pinion gearnya juga tebal. Lalu untuk bagian clutch camnya dia pakai bahan metal di sini. Nah, kemudian untuk dudukan bawahnya ini, kalau di reel BC sih harusnya ini namanya clutch cam plate ya. Ini bahannya kuningan, mamen. Untuk dudukannya, bagian clutch plate-nya dia pakai bahan metal. Kemudian ini clutch lever plate pakai bahan metal juga. Ini harusnya stainless steel juga, mamen. Karena untuk bahan-bahan ini harusnya dia udah tidak bereaksi tuh. Ini udah menggunakan stainless steel semua. Kalau ini stainless steel juga, cuman dia masih bereaksi terhadap magnet, berarti stainless steel yang digunakan itu stainless steel 304. Nah, kemudian untuk bagian main shaft ya, main shaftnya juga menggunakan bahan stainless steel, main shaftnya gede sekali. Kemudian untuk bagian one way, saya lupa tadi kasih lihat. Untuk one way-nya sih dia pakai standar one way-nya ada satu aja di sini, mamen. Untuk one way-nya one way satu arah ya. Di dalam ada 6 roller bearing. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasinya ada di 8 plus 1 ball bearing akan kita hitung. Di sini wajib ada 2 sih untuk ball bearingnya, mamen. 2, kemudian spool 3, di sini ada 1, 4. Kemudian di bagian sini tension 5, support untuk pinion gear 6, main shaft 7, dan di sini ada 1, 8. Ini kayaknya di bagian luar. Di bagian handle-nya nih 8, ada 8 plus 1 ada pada bagian sini. Untuk spare part bereaksi keras dan magnet tidak akan saya cek lagi karena untuk reel ini emang di sebagian besar spare partnya udah menggunakan spare part yang menggunakan bahan stainless steel, udah paten kuat dan bisa dibejek-bejek lah kayaknya untuk reel ini. Kalau kita melihat dari bentukannya, susunan spare partnya, ini udah sangat mumpuni sekali untuk bermain di kelas medium hingga ke kelas berat, mamen. Sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya memang jadi tadi kita udah lihat untuk spesifikasi, mekanisme, fitur-fitur internal dan eksternal parts dari reel Kenzie Destroyer ini. Untuk reel ini bisa dibilang reel ini adalah reel pencampuran atau hybrid antara sebuah reel overhead dengan reel low profile, mamen. Dimana untuk reel ini dalam segi visual jelas ini overhead. Kemudian dari segi kekuatan bodinya full metal badak, kemudian kapasitas benangnya
sangat besar sekali. Untuk torsi putarannya akan sangat besar juga, mamen. Dan itu merupakan sebuah karakter, sebuah reel overhead. Kemudian juga kalau dari segi mekanismenya, ini sangat familiar sekali dengan sebuah reel low profile, di mana dia menggunakan sistem star drag untuk bagian pengerem dragnya. Kemudian juga dia memiliki tambar, di mana untuk merilis spool kita menggunakan tambar. Kemudian juga dia ada fitur DCS atau Drop Control System, di mana untuk mekanisme seperti ini ada pada reel low profile biasa. Dan dengan penggabungannya, untuk reel ini menjadi akan lebih mudah untuk dioperasikan ketimbang sebuah reel murni overhead bagi saya, mamen. Tetapi untuk kelemahannya sendiri adalah reel dengan tipe seperti ini, kalau kita mencari sebuah reel overhead itu pastinya salah satu kriterianya itu adalah dia harus memiliki max drag yang besar, mamen. Karena reel overhead itu terkenal dengan max dragnya yang badak, bisa up 20 kilo, dia menggunakan sistem level drag. Sedangkan untuk reel ini dia menggunakan sistem star drag. Dan untuk maksimal dragnya sendiri dia ada di 9 hingga ke 12 kg aja. Tapi sih kalau menurut saya pribadi untuk 9 hingga 12 kg menurut saya udah cukup mumpuni sih untuk meladeni ikan-ikan dengan size 20 kilo ke bawah. Tinggal ada atau enggak aja sih monsternya yang 20 kilo up untuk ditarik pakai reel ini, mamen. Cuman kalau udah tembus ke 20 up sih kayaknya lebih potensi untuk menggunakan si overhead, murni overhead, mamen, biar nggak line out ya. Dan untuk reel ini kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas jigging di kedalaman di atas 50 meter itu udah pasti mampol sekali. Kemudian untuk teknik lain mungkin mandas dasaran, mamen. Ini juga cocok sekali. Kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE di size 2, 3, 4, terserah sih, tergantung dari kebutuhan kalian. Kemudian untuk joran di PE 24 ke atas disesuaikan juga. Kemudian untuk spot, tentunya untuk reel ini didesain untuk bermain di kelas saltwater, mamen. Kemudian untuk harga, Kenzie Destroyer ini dibanderol di range harga di 2,2 juta aja, mamen. Dan untuk link pembelian, kalian tinggal cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.